Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Muhammad Humaidi sebagai pemateri pada malam hari ini. Yang saya hormati Ketua Umum FPPI Kak Mahlan Syahid dan kakak-kakak pimpinan FPPI yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Teman dalam yang oleh Allah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu alat dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang pertama-tama wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga detik ini Allah masih memberikan kita banyak kenikmatan, nikmat sehat, nikmat ini melaksanakan kajian walaupun hanya lewat Google Meet, walaupun hanya melewati Zoom. Karena kita bersyukur dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baiklah, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizal Habib, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2000, sebagai moderator yang akan memandu acara inti isi oleh yang terakhir masuki yang pertama itu pembukaan. Mari kita buka acara ini. Bismillah. Baik, masuki acara 2 yaitu tilawah Al-Qur'an. Tugas diskan. Terima kasih rekan-rekan yang ingin menyimak, silakan membuka Quran surat Ali Imran ayat 109 sampai 94. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa yatafakkaruna fi samawati wal ardi ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidzalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulina yaumal qiyamah. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Terima kasih kepada petugas membaca tilawah. Semoga kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman, memasuki acara ketiga yaitu acara inti. Namun sebelum kita memasuki acara inti, di sini saya selaku moderator
akan membacakan sedikit CV mengenai pemateri kita pada malam hari ini, yaitu bernama Ustadz Muhammad Humaidi. Beliau lahir di Musi Banyuasin pada 20 Juli 1986 dan beliau beralamat di Ponpes Mahasiswa Darul Hikmah Rajabasa Lampung, dan beliau sebagai dosen Institut Teknologi Sumatera Lampung, dan status beliau ini sudah menikah ya teman-teman. Untuk anaknya ada Amani Zada Khairuha dan yaitu pembina Yayasan Cahaya Generasi Peradaban dan Sekolah Adab Insan Mulia Bandar Lampung, Mudir PPM Darul Hikmah Rajabasa Lampung, Sekretaris MAPA di Lampung, Mudir Rumah Quran Kibar Indonesia, Mudir Rumah Quran Metode Tabarok, Pembina Kajian Subuh Yayasan KLI, dan masih banyak lagi. Oke, untuk nah, akhirnya pada malam hari ini. Alhamdulillah sehat, Mas Rizal. Alhamdulillah. Sudah siap Ustadz untuk menyampaikan materi pada malam hari ini? Insyaallah. Oke, berhubung pemateri kita pada malam hari ini sudah maka saya persilahkan kepada Ustadz Muhammad Humaidi. Saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilmal malaikatikal muqarrabin wa ibadati awliyaikal mukhlasin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Saya minta untuk share screen ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, judul yang akan kita kaji, yang sama-sama nanti kita juga mungkin ada diskusi, momentum perbaikan di awal Muharram. Jadi kalau di panitia judulnya adalah momentum berbenah di awal hijrah. Ala kulli hal bahwa tema ini adalah tema yang relevan kita untuk sama-sama renungkan betapa semua kita hari ini dituntut untuk tadi melakukan perbaikan semua, karena zaman ini adalah zaman di mana kekacauan ada meliputi seluruh aspek kehidupan. Kenapa? Nah, ini tentu orang yang memahami zaman saja yang bisa menyimpulkan bahwa zaman hari ini adalah zaman yang penuh dengan kezaliman. Hanya orang-orang yang peduli dengan perbaikan, sementara sebagian orang tidak merasa bahwa apa yang harus diperbaiki dan dari sisi mana kerusakannya. Sebagian orang justru merasa bahwa zaman tidak sedang dalam kondisi keterpurukan. Bahkan zaman hari ini zaman yang tidak terjadi apa-apa. Dan inilah yang
sebagian umat yakini, sementara kita orang yang beriman meyakini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan bahwa umat ini akan terbagi menjadi 5 fase zaman. Ada di mana kita dan fase yang 5 ini, di manakah posisi kita hari ini? Kata Nabi SAW, satakunu nubuwah, Masya Allah antakun. Akan ada zaman nubuwah yang Allah kehendaki masa itu ada. Sumayarfa'idasya, kemudian nubuwah itu diangkat. Ini zaman ketika Nabi masih hidup. Ya, 23 tahun masa kenabian. Dan zaman ini sudah hilang, sudah diangkat oleh Allah SWT. Summa takunu khilafah, kemudian ada zaman kekhalifahan. Masya Allah antakun, yang Allah kehendaki, summa yarfa'u wa idza syaa yarfa'ha, kemudian Allah angkat juga masa kekhalifahan itu. Dan kekhalifahan ini disepakati oleh para ulama, sepeninggal Nabi SAW digantikan Abu Bakar, sampai Umar, Utsman, Ali, kemudian Hasan yang Hijrah. 30 tahun membentang masa ini, dan ini pun sudah diangkat oleh Allah sebagaimana Rasulullah sampaikan. Summa yarfa'u wa idza syaa yarfa'ha. Summa takunu mulkan jabariyan. Kemudian ada kerajaan-kerajaan yang zalim. Sebagian mungkin ada yang adil, namun sebagian besarnya adalah kezaliman. Ini di masa ketika Imam Hasan bin Ali menyerahkan kepemimpinan kepada pada peristiwa tahkim kepada siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian diteruskan di keluarga Muawiyah, Abbasiyah, kemudian kerajaan-kerajaan kecil yang sebagian umat merasa terjepit, merasa terhimpit dengan peraturan-peraturan kekhalifahan yang haus harta ketika itu. Kemudian zaman semakin memburuk yang kemudian ditandai dengan hilangnya kekhalifahan kaum muslimin. Sumantakun mulkan sumfawidasya, jadikan takut fa'ala min nubuwah. Nanti kan adon sudah hilang, maka digantikanlah zaman kekhalifahan kembali. Nah, dari 5 fase ini maka kita disepakati ada 4 adon, kerajaan yang menggigit, semua penuh dengan kezaliman, semua penuh dengan kesombongan di sini, semua penuh dengan tipu-tipu dan seterusnya. Dan disinilah kaum muslimin tidak punya lagi kekuatan untuk bisa melawan. Disinilah kaum muslimin dituduh dengan tuduhan-tuduhan keji, tuduhan terorisme, tuduhan kekejaman, tuduhan anti kebinekaan, tuduhan yang semakin menghinakan kaum muslimin. Nah, disinilah perbaikan itu harus dimulai. Sudah jalannya harus oleh semua iman. Kaum muslimin yang akan membawa pada seluruh kebaikan yang oleh Allah sudah gariskan. Nah, tentu ini bukan bicara tentang khilafah yang dimaksud oleh sebagian kelompok kaum muslimin yang sedikit-sedikit bicara tentang khilafah, tidak.
Tapi khilafah ini adalah khilafah yang dimaksud oleh umat ini di mana-mana. Paling jadi kata kini bahwa zaman umat baik-baik ini kesalahan besar. Sebab Nabi yang mengatakan bahwa kerajaan pada satu masa ketika umat Islam menggigit jari-jari mereka, menggigit seolah mereka sedang mempertahankan imannya seperti memegang bara api. Ya, al-qabid ala dinihi kal-qabid alal jamr. Orang yang mempertahankan agamanya, mereka memegang bara api. Kalau dipegang panas, tapi kalau itu sudah, apakah kita mau tidak agama ini sudah bukan lagi kebutuhan zaman, sudah tempat sudah lagi digandrungi, justru menggandrungi kebebasan, mereka menggandrungi hawa nafsu. Mereka semuanya sudah tidak mau diatur oleh syariat, oleh agama ini. Dan orang cenderung kepada mengolok-olok agama. Agama dianggap sudah akan mati. Ini yang terjadi. Dan umat ini hanya sampai begitu orang terang-terangan melawan syariat. Betapa tidak, ya, ada gerakan-gerakan yang memang melecehkan syariat. Jelas-jelas bahwa ini yang terjadi. Kemudian ada orang yang dengan bangganya hidup tanpa pernikahan, dengan hidup seperti binatang. Ya, mereka ya biasa disebut dengan istilah kebo dan seterusnya. Ini zamannya, ya. Dan Nabi SAW memang sudah katakan bahwa tidak akan terjadi hari kiamat. La taqumu as-sa'ah. Ini bergejala umumnya di masyarakat, sampai orang-orang yang paling baik di antara mereka adalah orang-orang yang mengatakan kepada pacarnya, nakhtafi waro al-jidar. Kita sembunyi di balik tembok saja. Sembunyi di balik tembok ngapain? Berzina. Itulah orang yang terbaik. Adapun orang-orang di zaman itu, mereka sudah sangat biasa, bahkan mempertontonkan sangat nyata, dibuat tontonan, ya, perzinahan hatta yaznin nas fi syawari, di jalan-jalan, ya, dibuat konten sehingga banyak yang like, banyak yang subscribe. Ini zamannya. Sudah digandrungi, mereka sudah lebih senang nongkrong-nongkrong, lebih senang kongko-kongko, ngobrol-ngobrol, urusan-urusan hiburan. Adapun ilmu, orang-orang yang mencari ilmu adalah orang-orang yang marginal, ya, di pojok-pojok masjid, yang tidak lagi punya tempat di masyarakat. Adapun orang-orang yang punya skill bahkan memperlihat fisik
pertunjukan ini digandrungi hari ini. Orang hanya ingin show, ya, memperlihatkan lenggak-lenggok tubuhnya, dan itu jadi viral. Seperti di Citayam Week, nggak lenggok, kemudian bisa melakukan gerakan-gerakan tangan, gerakan-gerakan kaki, yang mereka justru berjuta-juta manusia terfokus, ya, tertuju pada perhatian mereka ini. Inilah zaman hari ini. Tapi berapa orang yang anak-anak muda yang ke masjid, berapa anak-anak muda yang kalau diajak ngaji, berapa anak-anak muda yang membaca buku, yang berdiskusi masalah keberbrokan dan penyakit umat ini. Sudah tidak lagi musimnya hari ini. Yaqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sudah dekat padahal hisab mereka. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Mereka tetap saja ghaflah. Mereka berpaling. Ma ya'tihim min dzikri min rabbihim mudasin illa istama'uh wa hum yal'abun. Apakah tidak datang peringatan dari Rabb mereka, muhdatsin illa istama'uh, padahal mereka sudah dengar, mereka sudah tahu itu. Wahum yal'abun, mereka tetap saja main-main. Lahiyatan qulubuhum, hati mereka memang sudah benar-benar jauh dari peringatan. Dan ini yang sudah menjadi penyakit umat. Umat sudah lalai. Hari ini satu contoh misalnya, hari ini adalah hari 11 Muharram. Apakah kita tak sadar bahwa di tanggal 10 Muharram itu adalah hari besar? Ada hari besar di 10 Muharram bagi mereka yang beriman. Ya, mungkin ya dari sekian puluh yang hadir ini baru sadar bahwa ini Muharram. Ini bulan yang mulia. Ini bulan yang diagung-agungkan oleh para nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman Allah ciptakan langit bumi. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Inilah puncaknya bulan haram. Ketika dimulai sejak Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, tanggal 10 Muharram disyariatkan kita orang yang beriman berpuasa Muharram. Nah, semua kita ternyata lalai dari situ. Semua kita baru tersadar bahwa betapa orang gandrung ya, dengan urusan-urusan yang lain. Padahal ada hal-hal yang besar di sisi Allah dan kita ternyata lalai. Dan secara kita lihat ghafilun, mereka lalai linsyaghalihim bil makasib. Mereka lalai karena mencari penghidupan. Ini sudah menjadi ukuran kemuliaan. Mau tidak mau, ini yang menjadi arus terbesar zaman kita. Dan kita terbawa arus. Semua kita mengukur kemuliaan dengan materi. Sehingga orang akan menghinakan imannya, walaupun menghinakan izahnya sebagai seorang muslim, menghinakan dirinya sebagai seorang perempuan, walaupun menghinakan kehormatannya sebagai
wanita baik-baik, semuanya materi. Mereka ada pekerjaan, tidak ada penghasilan, tidak ada uang, mereka jual. Mereka tampakkan iman mereka. Mereka lebih enak, santai-santai, kemudian mendapatkan pemasukan. Mereka tidak mau bekerja keras. Sementara mengajarkan kerja keras keberkahan dibandingkan dengan santai-santai mengharapkan besarnya materi, tapi kos sekarang dengan duduk di yang menghina, membuat video yang di hanya mendapatkan penghasilan untuk masa bodoh untuk orang lain. Mereka tidak peduli. Mereka membuat video prank misalnya. Tidak peduli, yang penting orang terhibur, bahkan orang naudzubillah salah yang paling privasi, rekam video-video yang orang kan melihat itu. Naudzubillah. Ini as-sahwu wal ghaflah. Mereka lalai, mereka memperhatikan ini khusus di tingkan ibadah bilail. Orang tidak lagi bilail, tapi orang semua begadang. Semuanya begadang. 10 jam, 12 jam, 1 jam, orang belum, mereka tidak mengenal Tuhan Subhanahu wa taala. Mereka hari-harinya ya padahal bahwa melek. Mereka tidak bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam hari itu. Itu sebagian manusia. Bahkan mereka tidur, jangankan dan tidur, kemudian yang dalam keadaan tidur atau sudah bangun, mereka tidak tergerak untuk sholat sekedar rakaat. Orang bangun tengah malam nonton sepak bola, janjian sama pacarnya untuk main Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi. Mereka lalai semuanya. Kan sebagian besar kita, apalagi usia kalau ditanya ya, sholat subuh kan? Ya, sholat subuh sebagian kecil. Jawab mereka, sholat subuh sebagian kecil. Kemudian kalau di jam berapa? Saya pernah tanya, sholat subuh jam berapa? Dia jawab jam 2. Antum bisa bayangkan, ini mazhab mana sholat subuh jam 2? Atau ini agama apa sholat subuh jam 2? Kalau saya berpikir keras, saya jam 2 siang, zuhur sudah mau habis. Kok dia sholat subuh? Jam 2 malam, belum masuk subuh. Kok dia sudah sholat subuh? Ini agama bukan Islam. Ini terjadi.
kebutuhan ruhnya. Karena kepentingan ya mencatat diri sebagai seorang yang ditulis Islam. Padahal saya pernah janjian sama mahasiswa minta tanda tangan. Oke, janji datang ke masjid saya. Datang, tunggu, dan setelah sholat asar saya tunggu, tidak juga datang. Sampai saya tilawah menunggu dia tuh. Tilawah. Kemudian dia maaf Pak Mbak. Saya tanya, kamu sudah sholat asar? Belum. Wudhu, sholat. Kamu sudah jam 5 begini belum sholat asar. Harusnya kamu sholat asar dulu. Di mana? Di masjid. Apa kamu tambah dengan alasan Allah acak usul tadi lah subuh baru saya enggak lah. Kamu lahir kapan? Subuh tidak, duhur, isya tidak, maghrib tidak. Sholat terakhir kapan? 3 hari yang lalu. Bayangkan seorang muslim 3 sholat tahajud lah, hebat juga sholat tahajud. Kondisi umat hari ini, umat Nabi begini, apakah ini tidak orang tidak butuh lagi ibadah, apalagi ngaji begini, mendengarkan enaklah main HP, main keluar ngedet. Hari ini orang istilah tidak apa yang maksud itu. Maka orang semua mulutnya untuk masalah sia-sia daripada istighfar. Baca Quran. Orang lebih senang ya main meng-scroll ke atas ke bawah berhari-hari HP-nya daripada membuka umat. Ini kelalaian umat. Itu secara hukum lebih mengeri dan sangat ada ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Datang Islam itu dulu asing ya. Ketika orang semuanya anggap di gunung ada Tuhan, di laut ada Tuhan, di langit ada Tuhan, petir itu Tuhan, semua Tuhan di tempat disitulah ada Tuhannya. Jadi Tuhan itu banyak, tapi Islam mengatakan la ilaha illallah. Ini Islam datang kama bada, dan nanti pada saatnya Islam kembali sing. Orang sekarang ketika di mall identitas keislaman, asing orang ke mall pakai yang you can dipakai sama sekali ya. Jadi hilanglah identitas keislaman ya, baru ya kemudian orang sudah membedakan mana pakaian untuk ke masjid, mana pakaian untuk ke kondangan, mana pakaian, semua itu disesuaikan dengan kondisinya. Bagus, tapi berapa ketika
sesuai dengan kondisi acaranya ternyata Islam ditinggalkan, sehingga ketika itu ya, konteks yang lebih besar, jangan bicara Islam dalam pembahasan politik. Ini gedung DPR, jangan bicara ayat Quran. Ini di gedung apa namanya? Jangan bicara dalil. Ini kita ekonomi, usah bawa-bawa ayat. Halal haram itu di masjid, halal haram itu di pengajian. Tapi kita ini yang terjadi, sekulerisme, pemisahan antara identitas agama dengan identitas aktivitas dunia. Islam hanya kebutuhan orang-orang tertentu. Ketika dia sudah tidak lagi ada solusi, maka dia datang kepada Tuhan, merengek-rengek, butuhkan jawaban atas solusi. Tapi begitu dia sedang dalam keadaan lapang, mereka congkak dia, Tuhan merasa ini yang terjadi. Ya, dunia sudah pada arus materialisme. Semuanya materi. Semuanya materi. Bahkan orang yang menuntut ilmu, kalau ditanya kenapa mau jadi dokter, ya karena dokter bukan orang dulu ya, rasa salaf, para tabiin, kalau ditanya, misalnya Al-Khwarizmi, kenapa membuat itu angka-angka 1, 2, 3 yang hari ini sampai ada pada kita. Angka-angka Khwarizmi itu didasari atas ayat Al-Quran. Karena menyebut ada bagian lidzal haddil unsayain. Jadi bagian laki-laki itu bagian perempuan. Maka 1, kemudian 2, seperti 4, 6, 2/3 itu kemudian mengilhami ya ayat-ayat tentang warisan Al-Khwarizmi untuk membuat angka-angka itu. Dulu mereka mendasari itu semua dari ayat. Ini buang ayat pada akhirnya menuntut ilmu ya, teknologi misalnya hari ini kita buat tuh untuk rusak, buat ya, tapi merusak kehidupan. Robot itu untuk maksiat hari ini, tetapi tidak ya, komputer ya, robot untuk membawa virus-virus, rusak komputer, rusak sistem Al-Jabiri yang membuat robot. Tujuannya apa? Menyiapkan anduk untuk khalifah dan menyiapkan air wudhu untuk khalifah. Mengingatkan khalifah yang sibuk itu tentang waktu sholat. Membuat robot. Tujuannya seorang dan sebesar-besarnya dengan robot membuat sistem yang dia memang hari ini orang kontraktor misalnya, kontraktor saya itu kalian ini tidak pernah benar, tidak pernah bagus. Bahkan kita ya, terutama di kota kita ini itu kali infrastrukturnya. Saya tanya itu, pasti orang sudah paham tentang dunia kontrak. Itu
sudah dipahami semua bahwa ada dana ditilep di situ. Dan yang lebih parah, yang lebih prinsip dari itu adalah sengaja supaya cepat rusak jalan itu, karena itu repetition. Ingin kalau dibuat permanen tidak rusak, bisa dimanfaatkan dari keuntungannya itu. Nah, ini kan begitu rusaknya kita. Feminisme sama laki-laki dan perempuan itu sama haknya. Oke lah ya, keadilan laki-laki yang Islam menjaga keadilan, tapi apa gerakan feminisme lebih dari itu. Mereka menginginkan ya bisa menceraikan suaminya. Kenapa? Karena kalau suami bisa menceraikan istri, nah ini perempuan harus mendapatkan warisan sama dengan suaminya. Itu barangkali ujungnya dari gerakan ini. Perempuan bekerja pulang malam boleh bebas keluar, perempuan harus yang sama. Pluralisme, relativisme, relatif semua kebenaran mutlak. Islam itu benar. Yang masuk Islam itu kan si orang Islam. Aktif. Versi orang yang hanya misalnya Nasrani, ya orang Nasrani lah yang masuk surga. Orang Buddha saja yang masuk surga. Jadi yang dianggap benar karena semuanya punya versi. Orang Buddha lah yang benar. Ada empirisme ya, semua harus bisa dibuktikan. Kalau ini ya yang hari terjadi siksa kubur, kenapa? Karena siksa kubur tidak bisa dibuktikan. Empiris semua itu kalau bisa dibuktikan, ada data, ada ini kampus sudah diajari seperti ilmu-ilmu ini semua ya harus secara empiris bisa dibuktikan. Itu tidak juga berkahan sudah tidak lagi relevan karena itu tidak bisa dibuktikan ya secara data. Itu hanya keimanan yang tidak dibuktikan teori, sehingga empirisme ini akan menghilangkan sakralitas agama. Dan disinilah ya, memahami bahwa kerusakan itu sudah sangat parah. Maka hijrah inilah yang harusnya menjadi untuk sadar bahwa Allah masih menginginkan kita kerusakan. Titik tolak perubahan ini harus kita mulai selama jalan masa lalu yang tak mungkin juga termasuk bagian dari kerusakan itu salah, maka masa depan lebih gemilang. Kenapa? Karena sahabat Nabi juga masa lalunya kelam. Mereka menyembah berhala, mereka minum khamr, mereka berzina, bahkan mungkin mereka juga membunuh anak-anak perempuan mereka, mereka menipu, mereka semua punya kelam. Tapi begitu mereka ada momen di mana mereka bisa
bisa mengganti mas kelamnya dengan Islam, umat itu umat terbaik. Kun khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi akan terhapus semua kenangan kelam dengan hijrah. Kemenangan ini akan menjadi milik Islam kembali. Ketika kita semua yang sudah menyadari bahwa ada kerusakan di sana, maka kemenangan Islam kita yakini ini akan dekat. Ketika mereka tanya, mata nasrullah, kapan kemenangan yang dijanjikan oleh Allah itu, yang akan kembali lagi ya, masa kegemilangan sebagaimana pernah dibangun oleh Nabi, oleh para sahabat. Mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib. Dan semua meyakini, orang yang beriman meyakini itu. Ya, peluang besar ini diberikan untuk kita yang sedikit. Maka saya tutup pesan dari seorang Sayyid Qutb. Siapa yang hidupnya untuk dirinya sendiri, tinggal apa dapat pemahaman bahwa itu untuk dirinya sendiri, ya sudah hidup itu dan dia yujil kerdil ya, tetapi waman ya'ishu li ummatihi, siapa yang hidup untuk umatnya, ya'ishu agung. Ini dibuat kajian, memikirkan umat, bagaimana umat ini tercerahkan. Dibuat panitia itu, dibuat komunitas kebaikan ini, dibuat lagi. Terus dia memikirkan umat, tidak mikir dirinya sendiri. Dia ingin bermanfaat. Ya isu aldiman, dia hidup agung. Wala yamutu abada, dan mereka yang memikirkan umat itu tidak akan pernah mati selamanya. Apakah kita akan hidup hanya 60 tahun atau kita akan hidup kekal selamanya? Itu tergantung apakah kita memikirkan umat dan kebaikannya ini, atau kita justru justru kita yang merusak umat ini. Hiduplah besar dengan memberi manfaat, ya, perbaikan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustadz atas penyampaian materinya. Baiklah teman-teman, tadi adalah penyampaian materi dari Ustadz Muhammad Humaidi, yang mana intinya adalah tentang perkembangan zaman pada saat ini, yang mana banyak generasi-generasi kita yang di situ justru terjerumus ke jalan yang salah. Dan juga justru generasi kita ini menjadi generasi yang lalai mengenai ilmu keagamaan. Baiklah teman-teman, pada saat ini kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang masih mungkin penasaran, ingin bertanya mengenai materi yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Humaidi, saya silahkan untuk bertanya.
Baiklah, Ustadz, itu sudah ada yang bertanya di kolom chat. Ingin ditampung dulu apa langsung dijawab, Ustadz? Betul, apa tanyanya? Sebentar saya baca, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ustadz. Mohon maaf Ustadz, saya Al-Azhar izin bertanya. Yang pertama, bagaimana cara kita menghadapi dan membentengi diri dari kemajuan teknologi yang kian jauh dari ajaran Islam dan meninggalkan adab dan juga syariat? Itu pertanyaan pertama, Ustadz. Ya, ya kita memang ini zaman yang terus semakin garang ketika teknologi yang harusnya memudahkan umat ini untuk mendapatkan banyak manfaat, ternyata ada manusia-manusia rusak yang tujuan dengan dia belajar teknologi hanya ingin mendapatkan keuntungannya sendiri, tidak pernah memperdulikan kebaikan umat. Maka inilah kerusakan yang terburuk ketika zaman ini dikuasai oleh bukan orang yang beriman. Tanyakan, teknologi ini dimiliki oleh siapa? Oleh orang-orang kafir yang mereka tidak peduli lagi dengan kehidupan kebaikan akhirat. Karena mereka tidak beriman dengan akhirat. Mereka membuat untuk menghancurkan generasi. Oke. Dulu awal-awal ketika internet itu hadir, internet di-image-kan sebagai aplikasi atau satu sistem yang buruk. Karena apa? Karena semuanya bisa terbuka dari internet itu, sehingga awal munculnya itu haram hukumnya seorang muslim menggunakan internet, dan itu fatwa dikeluarkan oleh kibar ulama Saudi. Namun dengan berjalannya waktu, maka tidak bisa dibendung hanya dengan fatwa, maka harus dirubah, ya. Maka orang-orang yang berimanlah yang harus menguasai internet itu, dan orang-orang kemudian mulai belajar tentang internet, dan ada ya sisi positif yang bisa di internet. Akhirnya dibuatlah ya kemanfaatan untuk konten-konten yang ternyata ada manfaatnya. Begitu juga munculnya YouTube, munculnya, dan sekarang aplikasi-aplikasi itu luar biasa. Ya, bahkan ada jelas-jelas aplikasi judi, aplikasi perzinahan, aplikasi mencari pasangan. Tentu pasangan-pasangan yang dimaksud pasangan tidak syar'i. Ini semuanya karena teknologi. Siapa yang mengendalikan itu? Karena mereka dikuasai oleh, mereka tidak lagi percaya dengan akhirat. Mereka yang mereka tuju hanyalah materi. Cara membentenginya tentu ya, dengan kita menguatkan iman, mencari dan terus-menerus kembali berusaha bagaimana komunitas-komunitas soleh itu. Hanya kalau kita orang menjaga kita, komunitas kita, kemudian pakaian, setidaknya status kita sebagai siapa? Mahasiswa Islam. Sebagai apa? Sebagai apa namanya?
pemuda hijrah. Sebagai apa? Sebagai anggota komunitas-komunitas no pacaran, itu yang akan membentengi kita. Tapi kalau anggota apa? Geng motor, tidak. Anggota apa? Anggota pencinta alam yang bebas di alam sana, itu nggak akan membentengi. Tapi kalau forum silaturahim pemuda masjid, itu salah satu cara kita bisa mengerem kerusakan teknologi, kerusakan aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh orang-orang yang tidak beriman. Itu ya. Baik, terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan kedua. Sebentar. Bagaimana menempatkan diri di lingkungan yang sekuler, terkadang kita mempertahankan malah didiskriminasi. Sekian Ustadz, terima kasih. Ya. Yang dimaksud apa? Mungkin bahwa itu konsekuensi ya, konsekuensi seorang yang memang dia punya prinsip kebenaran ketika lingkungannya memang lingkungan yang buruk, maka dia pasti akan dimarginalkan. Itu konsekuensi. Tapi kalau lingkungannya sebagian besarnya atau seluruhnya adalah baik, maka tidak ada masalah dengan dia berprinsip pada kebenaran. Karena semua orang di lingkungan di mana kita hidup itulah yang menentukan. Setidaknya harus punya prediksi, punya hitung-hitungan dan akumulasi. Setidaknya apakah akan berdampak pada kemungkinan buruk atau hanya sekedar perasaan yang kita korbankan. Misalnya, kalau saya tidak ikut menjaga atau kita ingin membentengi diri dengan tidak ikut komunitas-komunitas seperti itu, nah, apa dampaknya? Kalau tidak ada dampaknya kecuali hanya sekedar cibiran-cibiran yang tidak berarti, maka membentengi diri itu lebih penting daripada menghindari cibiran, karena sistem atau paham sekuler itu juga berbahaya. Tapi kalau kemudian kita bisa merubah dan tidak berpengaruh, maka bertahanlah di situ. Tapi kalau berbahaya, pergi dari tempat itu, dimarginalkan. Nah, bumi Allah ini luas. Tapi kalau tidak juga bisa pergi, maka tempatkanlah posisi kita dengan harus menjamin bahwa tidak akan sekuler itu. Ini fikih atau fikih fikih tidak akan ada tentang nasi nggak paling dia saat nggak enak perasaan di komunitas yang lebih besar, komunitas kecil itu ya. Cukup. Mungkin dari teman-teman yang masih ingin bertanya.
Yang masih ingin bertanya bisa dihidupkan mic-nya atau lewat kolom chat. Silahkan, itu ada yang raise hand, Mas Topan Ari Sidik, disilahkan. Mau nanya. Sebelumnya izin mengenalkan diri, nama saya Topan Ari Sidik dari Fakultas Matematika. Ustadz, dengan sekarang ini zamannya teknologi, itu perdagangan online itu Anda secara Islam. Dan itu tidak apa-apa. Kan karena apa yang dijual itu biasanya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan gitu, Ustadz. Baik. Pada prinsipnya ya, muamalah jual beli itu adalah halal, boleh. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan al-bai', jual beli, wa harrama riba. Yang Allah haramkanlah riba. Riba memang ada di jual beli, riba biasanya ada di hutang piutang. Itu yang Allah haramkan. Jual beli dengan cara apapun ya, dengan cara langsung ya, atau sekarang dengan teknologi ya, jarak jauh, yang itu tentu dengan syarat-syarat ya. Syaratnya tentu bukan penipuan atau bukan multi tafsir, yang sebenarnya dia tidak menipu, tapi dia tujuannya memang ya supaya ada tafsiran-tafsiran yang dianggap bahwa pembeli ini menafsirkan apa padahal sebenarnya bukan itu yang dijual. Misalnya apa? Dia memang tidak menipu, tapi pembeli yang salah tafsir. Buku yang dijual dipoto, kemudian fotonya itu dilihat oleh penjual dan pembeli, dan pembeli menafsirkan bahwa bukunya begini. Begitu datang, ternyata bukunya yang tadinya di kepala pembeli bukunya besar, ternyata yang datang buku saku. Padahal harganya itu harga seperti buku besar. Ini salah tafsir si pembeli ini. Nah, ini apakah bagian dari penipu atau tidak? Tergantung. Apakah sudah dijelaskan spesifikasinya secara jelas atau memang hanya foto yang tidak ada spesifikasi? Maka jual beli yang dibolehkan ya, dengan online ya harus sesuai dengan spesifikasi yang dia tulis. Kalau tidak ada spesifikasinya, tanyakan sedetail-detailnya sehingga tidak ada di situ yang dirugikan. Kalau ternyata tidak sesuai itu kan tafsiran pembeli. Adapun padahal yang dijual, nah, misalnya begini, ada dompet yang dipoto, masya Allah bagusnya luar biasa. Begitu datang, naudzubillah, buruknya luar biasa. Nah ini maka terjadinya banyaknya ketidaksesuaian ini, maka pembelilah yang harus bijak ya, ketika membeli online ini. Dia jangan terlalu tinggi ekspektasi, nanti kecewa dia kecewa. Kalau ada penipuan haram, tapi jual belinya sah. Kalau ada penipuan haram,
tapi jual belinya tetap sah. Nah, tentu dosanya atas kadar penipuannya. Ya apapun ya, kalau ada penipuan maka haram walaupun jual belinya secara langsung. Nah, pada prinsipnya jual beli online boleh, ya, boleh. Tidak ada masalah. Baik. Mas siapa tadi? Topan. Iya, Tat. Tat, boleh nanya juga, Tat? Hukum, Tat, tentang fikih, Tat, bentar, Tat. Ini, Tat, apa namanya? Kan ada nih, biasanya wanita itu kan biasanya roknya itu kan sampai ke bawah, Tat. Sampai ke bawah itu menyentuh tanah, Tat. Karena menutupin aurat, Tat. Nah, ketika mau sholat itu dipakai itu nggak ada apa-apa, Tat. Apakah itu yang kena aspal itu najis atau bagaimana? Kan takutnya kena najis gitu, Tat. Itu bagaimana, Tat? Najis adalah satu status yang harus dibuang, yang harus dibersihkan sahnya sholat. Itu najis. Sementara orang pakai pakaian sampai ke tanah untuk sholat, apakah itu nanti kemudian sah sholatnya? Ya kalau ada najisnya ya tidak sah. Tapi kalau hanya ke tanah, tapi kemudian diprediksi itu ada najis, itu prediksi yang tidak atas dasar yang kuat, maka ini nggak bisa jadi dasar hukum. Jadi kalau dipastikan itu ada najisnya, ya dibersihkan. Tapi kalau secara umum ya sholat itu sah. Justru yang tidak sah ketika sholat, pakaiannya di atas mata kaki untuk perempuan, itu yang justru malah nggak sah. Ya, kalau perempuan memang harus di atas menutupi seluruh kakinya, seluruh kaki harus tertutupi, itu kan perempuan. Nah, adapun apakah ini najis atau tidak, ya harus pastikan dulu ada najis atau tidak. Kalau ada najis ya nggak sah, jadi bersihkan. Nah, ada nyata di syariat itu mudah sekali. Nabi SAW ya, sampai menyatakan bahwa zailun nisa, ya, pakaian bawah perempuan itu yang membersihkan adalah ma ba'da, setelahnya. Ketika seorang perempuan berjalan ternyata mengenai najis dan itu kemudian diseret, itu sudah selesai najisnya. Sudah dianggap tidak ada najis, walaupun masih tersisa mungkin. Tapi begitulah cara membersihkan pakaian bawah wanita, itu ma ba'daha. Yang membersihkan adalah tanah setelah najis itu. Jadi kalau kita jalan ternyata kenalah pakaian kita dengan najis, maka kita jalan lagi, itu sudah cara menghilangkan najisnya begitu. Itu ya. Jadi mudah sekali syariat itu. Kayak atau perempuan pakai sandal, pakai sepatu, nginjek ya najis yang kita tahu bahwa ini najis, maka kita jalan lagi, ya, itu yang membersihkan sepatu itu. Sehingga kalau orang sholat pakai sepatu itu sah sholatnya. Jadi dikesetkan ke tanah setelah terkena najis. Itulah cara membersihkan pakaian bawah wanita, ya, dengan diseret atau bagian bawah sepatu atau alas kaki yang lain. Itu. Terima kasih, Ustaz. Baiklah, terima kasih kepada Ustadz Muhammad Humaydi yang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Semoga jawaban yang dijawab oleh Ustadz bisa dipahami oleh teman-teman semua. Amin. Baiklah teman-teman, berhubung untuk sesi tanya jawab ini sudah berakhir,
kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu penyerahan sertifikat dan foto bersama. Baik, kepada operator yang bertugas, dipersilakan untuk share screen. Jazakumullah atas sertifikatnya. Saya terima, Mas Naufan ya, dan Mas Mahlan Syahid. Jazakumullah. Baik, terima kasih kembali Ustadz atas penyampaian materinya. Semoga bisa bermanfaat untuk kami semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin bisa dimatikan saja untuk ininya. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan ada sesi foto bersama. Baiklah, di sini saya akan menghitung untuk yang slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. 1, 2, 3. Lanjut slide yang ketiga atau yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik. Mungkin untuk foto bersama sudah cukup. Kita memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Ahmad Fikri Al-Ghifari. Kepada Ahmad Fikri, saya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak untuk mengangkat kedua tangan kita, seraya menundukkan kepala dan memanjatkan doa, agar kita dapat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hingga pada kegiatan hari ini dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu, hingga tiada henti-hentinya kami memuji kebesaran dan keagungan-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada malam ini, dengan penuh keakraban dan bahagia, semoga dengan hadirnya kami di tempat yang penuh dengan rasa aman dan nyaman ini, Engkau limpahkan berkah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah, ya Arsyal Azim, ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan kajian milenial keislaman pada malam ini, kiranya melimpahkan pengetahuan dan kekuatan serta hidayah kepada kami semua. Dan juga Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami, terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah, penentu masa depan. Masa depan ini ialah milik generasi penerus kami. Jadikan kami ini sebagai generasi yang beriman dan bertakwa, hormat kepada orang tua dan para pendahulu, generasi yang berkualitas agar dapat membawa bangsa dan negara ini ke tingkat kemajuan yang kami cita-citakan. Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharapkan berkah dan ridho-Mu selalu menyertai kami. Ya Allah, Engkau Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini, ya Allah. Hanya kepadamu-lah kami menyembah dan memohon pertolongan, dan hanya kepadamu-lah kami melakukan pengabdian. Kabulkanlah doa kami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal istiqamah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana fir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, itu tadi rangkaian dari acara kajian kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan jazakallahu khairan kepada pemateri kita, yaitu Ustadz Muhammad Humaidi, dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif pada acara kajian pada malam hari ini. Saya ucapkan jazakumullahu khairan. Sampailah kita di penghujung acara. Untuk menutup acara pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama melafadzkan lafadz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah teman-teman, di sini saya Muhammad Rizal Habib selaku moderator memohon maaf jika banyak kesalahan selama saya memimpin acara pada malam hari ini. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.